Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra dengan NPM 2131438. Izinkan saya mempresentasikan hasil review jurnal pada mata kuliah pengantar rekayasa transportasi dengan ber, dengan review jurnal yang berjudul Pemilihan Mode Transportasi Kereta Api Menuju Pelabuhan Bakauheni. Judul artikel Pemilihan Mode Transportasi Kereta Api Menuju Pelabuhan Bakauheni, Journal of Infrastructural in Civil Engineering atau JIS. Volume dan halaman, volume 1 nomor 1 halaman 33 sampai 42 tahun Juli 2020 dengan penulis Siti Mutmainah. Reviewer saya sendiri Aditya Saputra dengan tanggal 12 April 2024. Rencana pembangunan jalur kereta api ke Pelabuhan Bakauheni oleh Kementerian Perhubungan bertujuan untuk mengurangi beban lalu lintas jalan raya dan menawarkan alternatif transportasi yang lebih kompetitif bagi masyarakat yang bepergian melalui Pelabuhan Bakauheni. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan moda transportasi penumpang. Dengan metode deskriptif analitis menunjukkan bahwa respon dominan adalah berpendidikan SMA sederajat dan bekerja di sektor lain mencapai 23%, berpenghasilan 2,5 juta sampai 5 juta, dan mengeluarkan biaya transportasi bulanan dari 400.000 sampai 500.000 dengan persentase 21,2% sebanyak 57%. Penumpang kapal feri menyatakan akan memilih kereta api dengan tarif 15.000 dan menempuh waktu lebih cepat 0,5 jam. Latar belakang transportasi utama dari Pelabuhan Bakauheni adalah bus dan travel dengan waktu tempuh sekitar 3,5 jam melalui jalur non-tol tanpa jadwal tetap. Tiket bisa dipesan via telepon atau di terminal, dan waktu perjalanan bergantung pada keterisian kendaraan, ketidakpastian waktu tempuh, kondisi armada yang buruk, serta masalah keamanan membuat perjalanan kurang nyaman. Survei Balitbang Hub 2011 menunjukkan perjalanan di Lampung didominasi pergerakan dari Sumatera Selatan menuju Pulau Jawa, sekitar 88 juta orang per tahun, dan barang 176 juta ton per tahun. Penelitian Fatoni dan Priyanto 2005 menunjukkan 2,5 juta penumpang per tahun antara DKI Jakarta dan Lampung, serta jumlah signifikan dari Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Arianto 2008 memproyeksikan pertumbuhan penumpang dan barang di lintas Bakauheni Merak sekitar 6,9% per tahun, mencapai 8,6 juta penumpang pada 2025. Sulistyorini 2015 memperkirakan pergerakan antara Sumatera Selatan dan Pulau Jawa mencapai 43 juta penumpang pada 2035. Rencana jalur kereta api ke Pelabuhan Bakauheni oleh Kementerian Perhubungan bertujuan untuk mengurangi beban lalu lintas dan menawarkan transportasi alternatif yang kompetitif. Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan moda transportasi penumpang dari Pulau Jawa melalui Bakauheni. Sini terdapat beberapa metode penelitian. Yang pertama yaitu data sekunder.
Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui survei lapangan dengan membagikan kuesioner. Jumlah sampel ditentukan berdasarkan ukuran populasi dan tingkat signifikan ketepatannya. Dan yang kedua, deskriptif analisis. Menggambarkan suatu peristiwa dan menganalisis hasilnya. Data dari kuesioner akan mengungkap karakteristik penumpang dan minat mereka terhadap moda transportasi yang direncanakan. Dan hasil penelitiannya, dari data PT ASDP menunjukkan tren pertumbuhan jumlah penumpang di Pelabuhan Merak dan Bakauheni yang meningkat hingga 3% setiap tahunnya. Pada tahun 2016, tercatat sebanyak 1,55 juta orang melakukan perjalanan dari Merak ke Bakauheni, mengalami peningkatan sebesar 21% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana jumlah mencapai 1,28 juta orang. Dan dapat dilihat di tabel sini, tabel 1 menampilkan informasi tentang pertumbuhan kendaraan bermotor dan pengembangan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung, sementara tabel 2 menggambarkan perkembangan panjang jalan. Dan sini terdapat kategori usia. Dari survei terhadap penumpang kapal feri di Pelabuhan Bakauheni Merak, dapat dilihat bahwa mayoritas penumpang berusia 21 sampai 35 tahun dengan persentase 57%. Dan di sini juga terdapat kategori jenis kelamin, di mana hasil survei terhadap penumpang kapal feri di Pelabuhan Bakauheni Merak menunjukkan perbandingan jumlah penumpang berdasarkan jenis kelamin seperti yang terlihat pada gambar 2. Data tersebut menunjukkan bahwa penumpang pria lebih banyak atau dominan dibandingkan wanita dengan persentase 85% untuk pria dan hanya 15% untuk wanita. Di sini terdapat kategori jenis pekerjaan dari hasil survei dengan penyebaran kuesioner kepada penumpang kapal feri di Pelabuhan Bakauheni Merak mengenai karakteristik jenis pekerjaan. Didapati bahwa mayoritas responden berasal dari kalangan pengusaha atau wira swasta dengan persentase sebesar 50%. Dari hasil survei yang terlihat pada gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa minat utama responden mencapai 22% adalah terhadap layanan kereta api rencana dengan tarif Rp15.000 dan waktu tempuh lebih cepat 0,5 jam. Untuk memastikan keseragaman seluruh pernyataan dalam kuesioner, dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Pengujian validitas menunjukkan bahwa semua pertanyaan dalam penelitian ini valid. Pengujian reliabilitas menunjukkan nilai alfa Cron H sebesar 0,82 menandakan tingkat keandalan yang tinggi yang memungkinkan analisis lebih lanjut. Analisis data dilakukan untuk menunjukkan persentase pilihan responden terhadap layanan kereta api rencana. Skenario-nya adalah responden yang memiliki pasti memilih dengan asumsi bahwa mereka akan menggunakan layanan tersebut jika tersedia. Dan di sini terdapat hasil penelitian dari hasil kuesioner. Mayoritas responden 57% membeli layanan kereta api rencana dengan tarif Rp15.000 dan waktu tempuh lebih cepat 0,5 jam. Data tersebut menunjukkan minat utama penumpang terhadap kereta api yang memiliki tarif rendah meskipun waktu perjalanan lebih lama, kurang lebih 3 jam. Dan di sini kita dapat menyimpulkan hasil pengujian T-square dengan uji Kramers-V menunjukkan bahwa dalam analisis data survei terhadap penumpang kapal feri Pelabuhan Bakauheni dengan skenario pasti memilih digunakan dengan asumsi bahwa responden akan memilih layanan kereta api jika sudah tersedia. Dari hasil tersebut, opsi layanan kereta api rencana yang
paling diminati adalah pasti memilih kereta api dengan tarif Rp15.000 dengan waktu tempuh lebih cepat 0,5 jam dengan persentase 57%. Kekuatan dan kelemahan jurnal. Yang pertama, kekuatan jurnal disajikan dengan kata-kata yang mudah dimengerti dan dijelaskan secara singkat dan padat. Yang kedua, ada kelemahan. Template tabel dan grafik kurang menarik dan terlalu bertele-tele. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.